Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, sesuai dengan pengumuman yang kami beritakan melalui grup WhatsApp kita bahwa pada hari ini jam 12:05 kita adakan sebuah acara sosialisasi dengan tema disiplin positif. Nah, perlu kami sampaikan, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya ini acara ini apa dan bagaimana. Perlu kami sampaikan bahwa kita pihak sekolah sudah berkomitmen untuk membina dan terus memotivasi calon guru penggerak atau CPG siapapun yang akan ikut bagi warga sekolah SMP Negeri 2 Tapatuan. Maka ini acara pada hari ini adalah salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak CGP ya, CGP calon guru penggerak, yaitu dengan merangkai atau membuat beberapa modul. Nah, salah satunya terkait dengan budaya positif. Budaya bukan disiplin positif ya, budaya positif ya. Sama itu. Nah, tentu acara ini sangat penting bagi yang pertama sekali calon guru penggerak, yang kedua adalah untuk kita selaku warga sekolah. Dan ini adalah salah satu strategi bagaimana memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan, terutama tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 2 Tapatuan ini. Nah, untuk ini kita berpartisipasi secara bersama-sama, sekaligus kita menambah wawasan dan terjadi interaksi dalam hal strategi membangun strategi meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Tapatuan ini. Dan insya Allah kalau ini memang berhasil nanti akan bisa ditularkan, karena ini adalah calon guru penggerak, dia akan terus bergerak-gerak. Nah, artinya dia akan bergerak ke sana kemari, apapun itu, supaya mutu pendidikan itu tidak stagnan. Sementara tuntutan dari zaman atau dunia pendidikan itu terus berlanjut dan terus meningkat. Jadi kalau kita tidak memperbaiki dan tidak terus bergerak, maka kita akan tertinggal dengan informasi dan sistem yang ada pada saat ini. Nah, apalagi sekarang itu permen keluar sebentar-bentar ada peraturan pemerintah tentang Sisdiknas. Selalu terjadi pembaruan di sistem pendidikan, tata cara dan sebagainya. Nah, sebenarnya terkait dengan hal ini ada yang ingin kami sampaikan, tetapi mungkin karena hari ini kita fokus pada satu acara, yaitu sosialisasi tentang budaya disiplin, maka mari kita sama-sama berinteraksi dan memotivasi dan ikut serta dalam acara ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih kami sampaikan kepada warga SMP Negeri 2 Tapatuan yang telah berpartisipasi pada hari ini. Mungkin untuk acara pembukaan ataupun sepatah kata dari kepala sekolah saya pada sampai di sini, dan selanjutnya forum ini sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Martina Salvia SPDGR ya. Karena sekarang belum ada GR. Tempat dan waktu kami silakan, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji
beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula kita sanjungkan kepenguatan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tapatuan, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 2 Tapatuan, yang saya hormati Wakil Kurikulum SMP Negeri 2 Tapatuan, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam ruangan ini. Secara di sini saya sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 7, yaitu ingin sedikit berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Kita di sini, saya di sini berdiri bukan mengajarkan, tapi hanya berbagi yang mana di sini mungkin selama lebih kurang hampir 2 bulan saya sudah menjalankan pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga kolaborasi dengan guru-guru lainnya di seluruh Aceh Selatan, khusus Aceh Selatan. Di sini juga saya memohon nanti kepada ibu dan bapak semua, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya temukan jawabannya, kita sharing, atau dari bapak ibu ada yang bisa membantu, nanti kita bisa saling berbagi untuk melengkapi supaya apa yang akan saya sampaikan ini materinya itu semakin kuat. Ibu bapak guru, sebelum kita mulai terlebih dahulu ada baiknya kita mempunyai kesepakatan dulu. Kesepakatan bagaimana nanti mungkin ada yang dari bapak ibu yang ingin mau bertanya di sesi awal atau di akhir saja, boleh saya lemparkan ke bapak ibu, mungkin ada masukan. Bagaimana? Di akhir. Oke, berarti untuk kesepakatannya, berarti materi akan saya paparkan terus. Jadi nanti di akhir sesi mungkin ada yang ingin bertanya. Insya Allah selagi kita bisa, kita akan bantu menjawab. Tapi nanti mungkin juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru lainnya. Baiklah Bapak Ibu semua. Jadi di sini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang mana pada paket modul 1 ini kami akan melakukan pengibasan kepada rekan sejawat semua, guru-guru yang ada di sekolah, bahwa budaya positif ini dampaknya sangat luar biasa di sekolah Bapak Ibu apabila kita menerapkannya. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan dulu konsep-konsep yang akan kita paparkan nantinya. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di awal ini adalah perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, ada cuplikan video pendek yang akan saya putar. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah melihat atau mungkin belum. Jadi saya akan memutar, walaupun sudah pernah melihat, saya akan kembali memutarnya. Bahwa di sini adalah zaman pendidikan dari masa kolonial Belanda sampai pada masa sekarang ini.
dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu semuanya, itu sekilas video singkat yang mana video tersebut menggambarkan pendidikan dari zaman kolonial Belanda. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana pada zaman dulu pendidikan sampai sekarang ini? Banyak sekali perubahan ya yang kita rasakan ya. Cuma tadi akhir jawabannya apakah kita sudah merdeka, itu dia yang masih dalam tanda tanya. Karena kenapa? Apakah model yang kita mengajarkan sekarang ini sudah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara? Apakah anak-anak didik kita sudah merdeka? Ya, jadi itu pertanyaannya. Nah, selanjutnya di sini perubahan paradigma belajar. Zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya. Dan untuk kepentingan kolonial Belanda, sedangkan pendidikan paradigma baru yaitu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi di sini pendidikan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang harus kita ketahui adalah yang mana pelajar Pancasila itu. Ini dia Bapak Ibu, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang paling tinggi adalah tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Makanya etika yang selalu kita tuntut di sekolah ini itu adalah tetap yang nomor 1. Ada ilmu, ada pepatah mengatakan setinggi-tingginya ilmu itu apabila sudah mempunyai adab. Jadi hal yang pertama sekali yang harus kita ajarkan atau harus kita selalu terapkan kepada peserta didik itu adalah beradab, berilmu. Beradab
global. Ini selanjutnya bergotong royong, ya, berjiwa gotong royong. Kemudian mandiri, kita menuntut siswa kita untuk mandiri. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang mana sekarang ini kurikulum Merdeka sekarang ini adalah menuntut kita untuk berpihak semua kepada murid. Selanjutnya disiplin positif. Terlebih dahulu saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu, apabila saya menyebutkan kata disiplin, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa jelaskan? Disiplin itu bagaimana? Yang bisa kita tangkap ataupun yang bisa kita artikan dalam sehari-hari, bagaimana dengan disiplin? Saya ingin tahu dulu dari Bapak Ibu, disiplin itu apa? Iya, patuh dan taat kepada peraturan. Sesuai tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Patuh dan taat kepada peraturan. Itu adalah hal budaya kita yang memang kita mengetahui bahwa disiplin itu patuh dan taat pada peraturan. Yang mana ujung-ujungnya nanti kalau tidak patuh dan taat pasti ada hukuman. Iya kan? Nah, sekarang di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita lanjut Bapak Ibu, kita lihat dulu menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Bagaimana kita break dulu Pak sebentar? Kita break sebentar ya, selesai asal. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Jadi kembali lagi di sini bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi ada orang lain ketika kita tidak menyanggupi disiplin itu, maka wajiblah orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Mungkin kalau di sekolah ini seperti ada pihak-pihak yang memang berhak untuk mengatasi masalah seperti ini. Selanjutnya, menurut Dian juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini maksud yang saya katakan tadi bahwa disiplin itu tidak maksudnya itu adalah bukan berarti apapun ceritanya itu diberikan suatu hukuman, tetapi ada langkah-langkah tersendiri bagaimana cara kita mengatasinya. Nanti akan saya bahas di berikutnya. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal mungkin yang kita alami nih Bapak Ibu. Kenapa ya setelah udah kita kasih seperti hukuman malah menjadi siswanya? Ini ternyata hukuman itu bisa membuat siswa menyakitkan, dia tidak nyaman berada di sekolah, bisa juga terjadinya pemaksaan, kemudian murid jadi takut, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, itu juga bisa, dan murid menjadi rendah diri. Itu efek ataupun dampak dari kita memberi hukuman. Dan penghargaan, kalau misalnya kita memberi sesuatu penghargaan, misalnya di kelas kita aja, contohnya aja,
siswa tidak mau mengerjakan tugas. Tapi dengan catatan kita bilang, kamu kerjakan tugas, nanti ibu akan memberikan hadiah untuk kamu. Ternyata dampaknya adalah tidak efektif Bapak Ibu, merusak hubungan. Nah ini yang merusak hubungan ini lebih kepada ranking ini kalau menurut saya ya. Kenapa kepada ranking? Saya pernah mengalaminya sendiri waktu saya sebelum bertugas di sini. Itu jadi dampak ke emak-emaknya yang ada di kampung. Memang pengalaman yang saya alami ini Bapak Ibu. Jadi memang orang tua sama orang tua di kampung, karena anaknya ranking 1, orang ranking 1 dan 1 ranking 2, saking membangga-banggakan anak tadi, maka anak ini sampai pindah ke sekolah. Karena orang tua di kampung kita tidak tahu apa pembicaranya. Yang intinya adalah menjatuhkan anak yang satu lagi. Itu efek ataupun akibat kalau kita memberikan penghargaan. Terkadang kita juga melihat siswa kita. Kadang nanti kalau dia tidak dapat ranking 1 tahun ini, pasti dia kecewa sangat berat. Padahal kita melihat, kita tuntut itu adalah setidaknya nilainya itu semua di atas KKM ya. Jadi sini menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu kalau diberi suatu kedisiplinan, yaitu dengan penghargaan. Dan kita juga masih berlaku Bapak Ibu ya. Jangankan Bapak Ibu, saya pribadi sendiri juga terkadang saya berpikir setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa saya melakukannya, saya masih melakukannya hal-hal seperti itu. Kadang di dalam kelas nanti saya ada anak-anak khusus tertentu yang memang dalam tanda kutip agak sedikit memang malas ya, malas dalam artian mengerjakan tugas. Itu terkadang nanti ibu kasih hadiah, ternyata itu efeknya tidak efektif ya, dan bisa mematikan kreativitas. Nah selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan kita ini Bapak Ibu, sama dengan murid. Bertahan hidup. Terkadang kita contoh sering melihat peserta didik pagi-pagi udah hilang dari dalam kelas. Ternyata dia ke kantin beli nasi. Itu adalah bertahan hidup. Dia demi bertahan hidup mungkin belum makan dari rumah. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga yang kita lihat pada peserta didik kita, bahwa kasih sayang dan rasa diterima itu ada nggak? Terkadang dapat anak murid yang luar biasa capernya gitu, cari perhatiannya memang sangat berlebihan. Bahkan kalau kita tidak perhatikan kepada anak tersebut, dia membuat tingkah. Itu juga adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Kemudian penguasaan. Terkadang juga kita melihat peserta didik kita, dia melihat terkadang dia ingin menguasai di dalam kelompoknya atau di dalam kelasnya, bahwa dia yang paling berkuasa. Dalam hal-hal tersebut dapat kita artikan bahwa ini juga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebebasan juga begitu. Kebebasan yang bagaimana? Terkait dengan kebebasan misalnya dalam belajar. Kalau dikaitkan dalam belajar, terkadang siswa selalu selalu meminta kepada kita, Bu, kalau bisa jangan banyak-banyak tugas ya Bu. Nah itu adalah rasa kebutuhan dasar manusia yang mereka alami, dan kita juga mungkin mengalaminya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran itu jadi mereka, jangankan peserta didik, kita juga rasanya kalau misalnya belajar di dalam kelas dengan suasana nyaman dan senang, maka insya Allah mungkin peserta didik juga akan mengikuti jalur ataupun mengikuti apa yang kita paparkan pada hari itu juga. Ini kebutuhan dasar manusia. Tetapi kebutuhan ini nanti ada kaitannya dengan materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kita ketahui dulu bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada dua jenis Bapak Ibu motivasi perilaku manusia, ekstrinsik dan intrinsik. X itu yang berasal dari luar, motivasi yang berasal dari luar. Intrinsik itu yang berasal dari dalam diri. Nah, kita lihat bagaimana contohnya. Di sini, menurut Dian, dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini Bapak Ibu adalah motivasi yang paling terendah pada perilaku manusia. Terkadang kita lihat peserta didik kita melakukan sesuatu
tidak nyaman. Tetapi bukan karena dari hatinya. Contohnya saja tingkat kecil, terkadang kita sendiri mengalami tidak sadar memakai helm. Kalau misalnya berjalan di jalan besar, kita memakai helm itu pengennya karena takut sama polisi. Itu berarti kita motivasinya jatuh kepada motivasi paling terendah sebagai perilaku manusia. Karena itu termasuk ke dalam eksternal. Motivasi karena apa? Dampaknya memang ada sesuatu hal yang dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat dari motivasi pertama. Terkadang kita lihat peserta didik kita, dia melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, tetapi pada artiannya hanya ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan, atau bisa kita bilang ingin dipuji, ingin dihargai. Ini jatuh kepada masih motivasi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Itu adalah masih kepada eksternal. Karena kenapa? Dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya, tetapi saya harus seperti ini, kalau enggak nanti misalnya Bu Guru pasti akan marah. Jadi makanya dia melakukan itu karena ada sesuatunya. Dan terkadang dapat kita lihat peserta didik kita terjadi keseimbangan kalau berjumpa dengan guru yang satu dengan yang lain. Karena kenapa? Terkadang satu guru ini dia begitu tegas, atau dia bisa jadi di dalam kelas itu memang luar biasa. Kalau tidak mengerjakan pekerjaan, hukumannya luar biasa. Maka di sini banyak sekali anak-anak yang timbul. Sehingga kenapa sering kita terjadi, kenapa sama dia, sama ibu tuh kamu mengerjakan tugas, kenapa saya tidak mengerjakan tugas? Berarti anak tersebut masih termotivasi pada hal yang kedua ini. Berarti dia dalam tanda kutip melakukan sesuatu karena ada sesuatu dari luar. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang harus kita tuntut. Karena kenapa ibu-ibu? Karena ini adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita. Ini yang inginnya kita kepada anak-anak, bahwa motivasi ini bagaimana munculnya. Tetapi pada sekarang ini memang ini PR kita yang sangat luar biasa. Motivasi ini saya rasa dari sekian ratus siswa yang ada di sekolah ini, palingan bisa kita hitung anak yang seperti ini. Ada. Memang betul-betul memang dari diri dia sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya lanjuti, di sini adalah posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai penghukum, kita pembuat rasa bersalah, kita teman, kita pemantau, dan manajer. Ada cuplikan video yang singkat, yang mana di sini bisa kita bandingkan sendiri bagaimana masing-masing posisi tersebut berada. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang pertama ada posisi penghukum. Bisa kita lihat video pendeknya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
coba? Alasan kamu apa lagi? Eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Dengan seorang yang sama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga ada posisi teman dengan orang yang sama juga. Naren, Selamat, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis guru saya membolehkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lalu simpan guru berbicara dengan nada suara cenderung bersuara gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal,
sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baiklah Bapak Ibu semua, jadi ada 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat bersama-sama video singkat tadi, yang mana di dalam 5 ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu tanggapannya dalam 5 posisi ini tadi? Ada yang ingin menanggapi video tersebut? Terlaksana yang posisi kelima semuanya
Jadi kira-kira yang paling bagus ini Bapak Ibu posisi yang mana? Posisi manajer ya. Memang betul Bapak Ibu. Kalau kita lihat bercermin pada diri sendiri dulu. Kira-kira ada nggak terbesit di dalam hati? Kayaknya posisi ini saya pernah lakuin gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Saya juga pertama kali ketika melihat video ini saya langsung, ini saya pernah lakuin ini, yang posisi ini. Dan hampir 4 posisi yang di awal tadi hampir semua secara pribadi saya pernah lakuin. Keempat-empatnya. Memang kalau kita kembali lagi ke dalam posisi manajer dengan kondisi anak yang tertentu itu lain lagi pembicaraannya Bapak Ibu. Karena kenapa? Seperti awal pembahasan tadi, self disiplin. Ketika pada saat diri seseorang itu tidak melaksanakan disiplin yang kuat, maka ada hak atau berhak orang lain untuk mendisiplinkan anak tersebut. Dan juga Bapak Ibu, tidak semua anak yang masuk ke dalam posisi seperti ini. Tetapi bagaimana caranya? Mungkin itu ada penanganan khusus yang memang betul ditangani secara khusus. Tapi alangkah baiknya mungkin pada awal-awal si anak belum pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melakukan posisi kontrol manajer terlebih dahulu. Karena kenapa? Tidak semua anak sama. Terkadang anak si fulan dan anak yang A tadi, kita dapat melihat karakternya sehari-hari bagaimana. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan dengan posisi kontrol manajer ini. Saya melihat di sekolah ini ada 1-2 orang yang sudah, kalau saya amati, sudah melakukan posisi kontrol manajer. Tapi memang dampaknya yang saya lihat ketika pada anak yang biasa-biasa aja itu berhasil Bapak Ibu. Tapi dalam tanda kutip, kalau anak yang memang tingkat maaf kita bilang ya mungkin agak sedikit kenakalannya agak tinggi, memang itu lebih ekstra lagi bagaimana cara kita mendisiplinkannya. Ini saya berbicara adalah yang masih pada umumnya Bapak Ibu, umumnya saja yang saya bicarakan. Karena kenapa? Saya pribadi yang sudah mengalami untuk yang tugas seni budaya awal semester kemarin setelah saya mendapatkan ini, saya mencoba praktek di dalam kelas Bapak Ibu. Ada yang berhasil, 1-2 orang berhasil Bapak Ibu, tapi juga ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itulah yang harus mungkin penanganan khusus yang memang lebih ekstra lagi. Mungkin untuk 1-2 orang yang ketika mereka sudah menyadarinya ataupun kita membuat mereka, kita menghargai mereka, kita ingin mereka mencari solusi, mereka berpikir itu yang berhasil ceritanya ya Bapak Ibu, bahwa saya masih dikasih kesempatan oleh si guru ini, berarti saya harus melakukan tugas. Saya ada dikasih kesempatan. Tetapi kembali lagi dalam tanda kutip, ada anak-anak yang memang tidak berhasil, itu berarti penanganannya lebih khusus lagi. Jadi saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan di sini adalah setelah posisi kontrol tadi, semua ada dampak-dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Di sini adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bahwa keyakinan kelas itu lebih terbuka, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan. Mungkin Bapak Ibu, kita sering membuat sebuah sebelum memulai pembelajaran di awal semester, atau mungkin pelajaran-pelajaran setiap kali pertemuan, kita pernah membuat sebuah peraturan, bahasanya peraturan ya Bapak Ibu. Terkadang itu muncul dari kita sendiri. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan bersama dengan siswa, tapi membuat sebuah peraturan atau bahasa lainnya sekarang adalah keyakinan kelas. Karena kenapa? Keyakinan kelas ini adalah memang betul datangnya dari siswa ke sebuah kesepakatan yang mana di situ siswa dilibatkan. Jadi hal ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Contoh kemarin di kelas 81. Di kelas 81 kami sudah membuat keyakinan kelas, tapi karena tempelan yang saya buat itu banyak yang copot, jadi tempelannya itu nanti kita ganti yang lain.
ketika ada, saya mau beri kesempatan kepada peserta didik bahwa keyakinan kelas itu nak kita buat bersama-sama. Mungkin selama ini selalu ibu yang membuat bahwa tidak boleh seperti ini, belajar nanti ruangan harus bersih dan rapi. Tapi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita bahwa apa yang mereka inginkan. Ternyata dari anak-anak yang dari sekian anak bahwa mereka juga menginginkan kelas yang nyaman. Disitulah terjadinya keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan. Dan kemarin waktu ada salah satu teman yang melanggar, ini yang saya alami baru minggu kemarin Bapak Ibu. Dia di kelas 91, kelasnya Budara. Salah satu siswa itu jadi setelah jam istirahat dia membawa es, minum es di dalam kelas. Bukan saya yang menegur, tapi teman-teman yang lain. Bahkan anak yang menegur itu adalah termasuk anak yang kita bilang lumayan membuat keributan di dalam kelas. Tapi dia langsung bilang, "Bu, kan keyakinan kita, kelas kita tidak memakan es di dalam ataupun tidak makan di dalam kelas." Jadi saya langsung oh berarti mereka sudah mungkin karena kita saling menghargai keterbukaan, membuat sebuah keyakinan kelas secara bersama-sama, maka dari itu mereka akan menggunakan, "Bu, harus sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bagaimana." Jadi Bu, gimana ini solusinya dengan anak yang minum es di dalam kelas? Nah itu terjadi baru kemarin Bapak Ibu di kelas 91. Dan langsung tanpa saya yang memanggil anak tersebut, tetapi teman-temannya langsung bilang, "Bu, ini kesepakatan kita bersama harus dipatuhi." Mungkin itu ada sangat bagus ya, sangat bagus Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kita terapkan ke depan. Marilah kita bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Keyakinan kelas itu tidak datang dari kita, tapi juga mungkin pendapat dari peserta didik itu kita terima selagi itu dampaknya positif. Kemudian di sini ada ciri-ciri. Nah, yang ini Bu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Menguatkan dan fokus pada solusi, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi melihat peserta didik sesuai dengan karakternya berarti. Kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ini dia ada penanganan. Ketika terjadinya sebuah permasalahan, segitiga ini, segitiga restitusi yang pertama sekali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita di sini contohnya, baik Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan. Misalnya anak tersebut menyatakan kesalahannya apa, tapi kita bisa menstabilkan keadaan dengan cara, kesalahan kamu itu dulu ibu juga pernah melakukan kesalahan. Karena sekarang ini tidak bisa dibiarkan, maka adanya sesuatu hal validasi tindakan yang salah itu. Seperti contohnya adalah kita menanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Pasti ada alasannya. Kita berikan dulu kesempatan kepada peserta didik, mengapa dia melakukan tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena jadi kita kembali menanyakan keyakinan apa yang sudah pernah disepakati ataupun mungkin hal-hal peraturan yang sekolah melakukan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar, memang sudah dibuat peraturan-peraturan tertentu. Itu kembali kita tanyakan. Jadi di bagian mana yang kamu langgarkan. Jadi segitiga restitusi ini seperti yang saya katakan tadi adalah sangat berhasil pada beberapa anak yang dalam tanda kutip memang masih pada umumnya. Tapi ketika ada satu orang anak itu memang sudah ada dalam tindakan yang melebihi, itu memang ada penanganan khusus. Tapi apa salahnya kita bersama-sama mencoba melakukan praktik segitiga restitusi ini. Tapi saya pribadi juga merasa Bapak Ibu saya juga belum melakukan yang seperti ini. Hanya 1-2 orang, itu pun ada yang berhasil, ada yang tidak. Makanya di sini sama-sama kita mencari solusi bagaimana ataupun mungkin masukan-masukan dari Bapak Guru hebat semua, apa penanganan kasus yang bagaimana sehingga membuat
membuat yang kita inginkan adalah bahwa si anak ini sadar motivasi internalnya itu keluar dari dalam diri sendiri, bukan karena ada sesuatu hal dari luar. Saya rasa untuk paparan hari ini hanya sekian. Mungkin di sini kita sedikit berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru. Nanti mungkin ada yang bisa kita saling berbagi. Ketika nanti ada beberapa pertanyaan yang kurang membantu untuk menyelesaikan jawabannya, mungkin dari masukan-masukan dari ibu-ibu lain ada. Iya betul, guru BK ya Pak ya, bimbingan konseling. Memang kita sebelumnya juga sudah pernah duduk dengan guru BK. Saya juga pernah tanya langsung. Ketika saya langsung pertama mendapatkan materi ini, saya langsung tanya ke Bu Sarah, bagaimana dengan anak yang memang luar biasa dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, maksudnya memang tahap ini ya kan, memang kemarin ada penjelasan ya dari Bu Sarah ya. Mungkin Bu Sarah ada sedikit masukan atau ingin berbagi, atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta slide yang posisi sebagai teman, sebagai posisi kontrol. Nah, kalau misalkan melihat, aku kasih aja dengar. Kalau misalkan di posisi sekolah kita SMP tujuan tempat tuan ini, di sini kan banyak anak-anak yang sekolah ekonominya menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Nah, jadi posisi kontrol kita sebagai guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer, itu kelima-limanya itu memang harus ada. Tapi disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Memang bagus untuk posisi kontrol manajer. Berarti kita memberikan solusi terhadap kesalahan dia. Yang memberikan solusi itu bukan kita, tetapi dia sendiri yang berbuat bersalah. Jadi dia tahu apa solusi yang diberikannya. Kalau di BK itu namanya klien center, lebih berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat kepada guru. Bukan guru yang ngasih solusi malahan, tapi siswanya. Jadi siswa itu bisa menganalisis bahwa mencerna apa sih kesalahan saya hari ini dan bagaimana solusinya. Apakah saya akan melakukan kesepakatan dengan guru. Di situ dia bisa menganalisis, bisa mencari solusi. Disitulah kita nampak menyelesaikan masalahnya sebagai posisi kontrol. Nah, kalau misalkan sudah memang kan ada yang bisa, ada yang enggak nih ceritanya. Kalau posisi kontrol manajer memang bagus, tetapi kalau memang untuk tidak bisa sesuai yang nggak bisa posisi kontrol itu, kita melakukan posisi kontrol sebagai teman dia. Contohnya kayak teman siswa kita Aulia Syahada. Nah, kita nggak bisa menerapkan, mengaplikasikan posisi kontrol manajer terhadap dia. Karena kenapa? Ketika kita menanyakan solusi, bagaimana solusi kamu? Aku kan ada tuh. Karena dia, karena setiap anak itu pemikirannya berbeda-beda, karakternya juga berbeda. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang rendah, ada yang SQ-nya tinggi, ada yang SQ-nya rendah. Emotional quotient-nya tinggi, tapi IQ-nya rendah, intellectual quotient-nya. Tapi kalau intellectual-nya quotient-nya tinggi, emotional quotient-nya rendah. Seperti Aulia Syahada itu emotional quotient-nya tinggi, sosialnya tinggi, tetapi intellectual quotient-nya menganalisisnya tidak bisa. Bagaimana solusinya? Aulia Syahada tidak tahu menunggu. Jadi kita posisi kontrol kita sebagai guru lebih mengaplikasikannya sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau menurut ibu kan, lebih pencet kan kayak gitu. Jadi posisi kontrol kita ini memang harus ada kelima-limanya, tidak boleh kita pilih satu ya. Karena berbeda karakter, berbeda pemikiran anak-anak, berbeda buah. Terima kasih Bu Sarah, jadi di sini sangat memberi masukan yang luar biasa ya. Memang kembali lagi melihat kondisi anaknya tadi. Tadi di awal kata Ki Hajar Dewantara bahwa kalau kita tidak siap untuk mendisiplinkan diri, istilahnya untuk peserta didik nih ya Bapak Ibu, maka ada orang lain yang wajib mendisiplinkan dirinya. Tapi dalam artian bahwa apa salahnya kita memberi dulu, kita kan melihat kondisi anak tadi, anak yang mana mungkin anak yang tidak pernah berpuasa
marah-marah. Tapi saya ada termotivasi dengan salah satu guru saya waktu di SMA 1. Tapi saya sudah bekerja, bukan sebagai siswa. Memang luar biasa sekali saya lihat, tapi saya rasa sangat langka manusia seperti itu. Di depan mata saya sendiri, ya beliau ini di depan mata saya sendiri. 2 orang siswa yang sedang berantem itu sampai memang bercakar-cakar berdarah. Tapi saya melihat beliau cara mengatasinya. 2 anak ini diambil, dipisahkan, satu di ujung kantor sana, satu lagi di ruang sebelah. Bapak tersebut tidak bertanya, Bapak Ibu. Yang dia ambil adalah air minum. Saya heran, kok nggak Bapak proses? Karena kebetulan di dalam kantor itu saya berdua sama beliau yang lain pada masuk. Saya tanya, Bapak kok nggak ada Bapak proses? Biar dia tenang, kita kasih minum. Sampai dia berikan waktu anak tersebut 30 menit, Bapak Ibu, sampai napasnya kembali lega dan dia kembali menceritakan dengan Bapak tersebut awal mula terjadinya berantem. Saya melihat sampai saat ini saya memang termotivasi pada beliau. Karena kenapa? Rata-rata anak yang di sekolah saya dulu itu, padahal Bapak tersebut bukan pemarah, tapi mereka sangat segan ketika berjumpa dengan beliau. Memang di dalam kelas siapa yang nggak ribut? Semua memang ribut. Itu kembali ke dalam pengelolaan kelas. Tapi ketika mereka ingin berbuat sesuatu, ketika Bapak ini lewat, padahal Bapak ini tidak pernah marah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi memang betul-betul peserta didik memang betul-betul sangat menghargainya. Karena kenapa? Kasus yang berat. Kadang kalau saya yang menghadapi kasus tersebut, belum saya tanya mungkin sudah tertampar, begitulah rasanya. Karena emosional tadi. Tapi saya salut dengan beliau, dan saya juga dalam hati juga pernah berniat, ya Allah, mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa seperti Bapak itu, posisi kontrol saya bisa mengontrol diri. Tapi namanya emak-emak, emosi mau juga membludak. Ya, jadi itu adalah sebuah motivasi, mungkin bisa untuk kita mengambil sikap. Tetapi memang betul dari sekian orang sangat langka manusia yang seperti itu. Karena kenapa? Memang luar biasa sekali pengontrolan emosionalnya. Saya rasa itu aja. Mungkin ada yang dari Bapak? Iya. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita siap untuk menghadapi zaman Z ini, zaman generasi yang penuh dengan perubahan dunia, tentunya di digital ya. Pembelajaran menggunakan digital, kemudian memang akal etikanya memang sudah sangat luar biasa karena salah satunya pengaruh dari digital tadi. Mudah-mudahan kita masih tetap bersemangat menghadapi peserta didik kita, tidak ada sedikit pun rasa jenuh di dalam hati kita bagaimana kita mendidik. Maka dari itu Bapak Ibu semua, saya berpesan, ayo keluarlah dari zona nyaman. Maksudnya adalah kalau ada pelatihan, kalau ada seperti guru penggerak, seperti hal-hal yang lain yang mungkin masih sangat guru-guru yang masih usianya di bawah 50 ke bawah ataupun masih muda, mohonlah untuk ikut, karena di situ kita banyak sekali mendapatkan ilmu, merubah mindset pola pikir kita terhadap dunia pendidikan ke depan, karena dunia ini ke depan semakin berubah. Maka dari itu kita jangan sampai ketinggalan dengan apa yang ada perubahan di bawah di dalam dunia pendidikan ini. Jadi terima kasih atas waktunya yang telah bersedia hadir.